bukti transaksinya nggak ada ini. Setiap transaksi keuangan harus didukung dengan bukti transaksi. Tetapi bagaimana cara mengelola dan mencatatnya dengan benar? Jawabannya ada di video ini. Hai Harry, kemarin barang-barang keperluan untuk kelas kita sudah kamu beli atau belum? Sudah Cika, itu barangnya sudah saya bawa juga. Terus di mana rincian pembelian dan bukti pembelian barangnya? Wah kayaknya saya lupa memintanya, bahkan ada yang saya buang. Emang begitu pentingkah? Kan sudah ada barang yang dibeli. Sangat penting sekali. Kamu tahu tidak kenapa bukti transaksi penting? Sepertinya bukti transaksi adalah catatan keuangan, begitu ya? Tapi, kenapa begitu penting? Pertama, bukti transaksi membantu kita melacak uang masuk dan keluar. Mereka adalah jejak digital atau fisik yang memungkinkan kita untuk mengetahui dari mana uang datang dan kemana uang itu pergi. Oh, jadi bukti transaksi membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik. Iya, selanjutnya bukti transaksi juga membantu dalam pengendalian internal. Mereka memungkinkan kita memeriksa apakah semua prosedur penggunaan keuangan telah diikuti dengan benar dan apakah ada indikasi kecurangan atau penipuan. Jadi, bukti transaksi memberikan kepercayaan kepada kita bahwa proses keuangan terawasi dengan baik. Terakhir, bukti transaksi juga diperlukan ketika kita ingin mengambil keputusan yang bijak. Mereka memberikan informasi historis yang kita butuhkan untuk menganalisis kinerja keuangan kita. Jadi, bukti transaksi bukan hanya dokumen pembukuan, tapi juga alat analisis yang berguna. Ya, begitulah. Jadi, penting bagi kita untuk selalu merawat dan menyimpan bukti transaksi dengan baik dalam kegiatan keuangan kita. Terima kasih atas penjelasannya, Cika. Sekarang saya lebih mengerti mengapa bukti transaksi itu begitu penting. Setiap kegiatan dalam perusahaan yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Pencatatan tersebut sebaiknya didasarkan pada dokumen sumber atau bukti transaksi keuangan yang disebut sumber pencatatan. Bukti transaksi adalah dokumen tertulis yang mencatat dan merekam seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Bukti transaksi dibedakan sesuai dengan kejadiannya, yaitu transaksi internal yang terjadi di dalam perusahaan dan transaksi eksternal, transaksi yang terjadi dengan pihak di luar perusahaan. Kedua transaksi ini secara otomatis bisa mengubah posisi aset, kewajiban, dan juga modal dalam perusahaan. Bukti pencatatan internal atau transaksi internal adalah bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak memiliki hubungan dengan pihak luar perusahaan. Biasanya berupa memo tentang penyusutan aset tetap, pemakaian bahan baku, pemakaian, perlengkapan, dan lainnya. Sementara bukti pencatatan eksternal atau transaksi eksternal adalah bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Seperti kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Yang kedua, nota kontan, yaitu bukti penjualan atau pembelian yang dilakukan secara tunai. Biasanya, perusahaan akan membuat nota kontan dua rangkap, di mana yang asli diberikan kepada pembeli dan rangkap kedua dipegang oleh penjual atau perusahaan. Selanjutnya, faktur atau invoice. Faktur adalah dokumen yang digunakan sebagai pencatatan bukti pembayaran transaksi yang dilakukan secara kredit, dibuat oleh penjual kepada pihak pembeli. Faktur yang asli akan diterima oleh pembeli sebagai bukti pencatatan, sedangkan penjual akan menyimpan salinan atau kopian dari faktur tersebut sebagai bukti pencatatan mereka. Faktur terdiri dari dua jenis, yaitu faktur pembelian dan faktur penjualan. Bukti selanjutnya adalah cek, yaitu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang memiliki rekening di bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan oleh pemilik rekening. Cek ditandatangani oleh nasabah yang memiliki simpanan dalam bentuk giro di bank. Selanjutnya, nota debit. Nota debit yaitu nota yang berisikan dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual, atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau barang yang diterima rusak.
Selanjutnya, nota kredit, yaitu bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengambilan barang. Nota kredit dikeluarkan oleh penjual. Ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli, karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh pembeli. Dan yang terakhir, memo atau memorial, yaitu bukti yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi wewenang untuk bagian akuntansi atau untuk urusan akuntansi.